Perkenalkan Pak, nama saya Karina Patrician dengan NIM 11S24051. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi web API Spring Boot. Dan untuk tujuannya itu menjelaskan arsitektur proyek, folder atau file, membedah logika setiap endpoint API di home controller, menjelaskan strategi pengujian unit test, dan code coverage Jacopo, mendemonstrasikan aplikasi secara live di localhost. Dan untuk teknologi yang digunakan itu adalah Java dan Spring Boot, Maven atau Build Tool and Dependency Management, lalu JUnit 5 atau unit testing, dan Jacoco, dan juga base 64. Selanjutnya, arsitektur proyek. Nah, di sini yang pertama ada POM XML. Yaitu ada file di mana otak proyeknya. Jadi mengatur dependensi library seperti Spring Web dan plugin seperti Jacoco. Nah, lalu SRC main Java. Ini merupakan dapur utama. Jadi tempat kode aplikasi homecontroller.java disimpan. Jadi disinilah yang bakal kita jalankan di server. Lalu yang ketiga SRC test Java. Laboratorium ujinya. Jadi tempat kode tes homecontroller test.java itulah disimpan. Jadi kode ini hanya berjalan saat NVN-nya menguji dapur utama. Lalu target folder hasil dibuat otomatis oleh Maven berisi file jar, aplikasi jadi, dan laporan tes site Jacopo-nya. Lalu POM XML. Nah, di sini pada POM XML itu yang pertama ada dependensi atau daftar belanjaannya. Bisa diibaratkan sebagai daftar belanja. Nah, Spring Boot Starter Web memberikan kita server Tomcat dan kemampuan membuat REST Controller API Spring Boot Starter Test-nya. Memberi kita untuk membuat tes. Lalu yang kedua ada build plugin atau aturan kerjanya. Nah, untuk Jacopo Maven plugin itu alat yang menghasilkan laporan seberapa banyak kode yang sudah diuji, dan ini merupakan penjamin kualitas kita. Selanjutnya, home controller.java. Di sini ada REST controller, anotasi di atas kelas yang bakal mengubahnya menjadi controller API yang siap menerima permintaan web. Jadi ada get mapping, anotasi di atas metode yang menjadikannya endpoint. Ini merupakan pintu yang bisa diakses dari browsernya. Lalu path variable, itu cara kita mengambil data seperti NIM atau base64 langsung dari URL. Untuk alur database 64 itu ada problemnya di mana data plain text misalnya rumit, dia mengandung karakter yang nggak aman untuk URL seperti pip dan /n baris baru atau enter. Jadi contohnya itu partisipatif /80/n tugas /90. Jadi alur lengkapnya itu ada user di mana di browser. Uh, Kita siapkan plain text-nya. Lalu alat encoder itu plain text diubah jadi base64. Nah, selanjutnya itu ada browser. Panggil localhost dan endpoint dari base64-nya. Java atau server itu menerima base64. Untuk logika kode, base64 get decoder decode membuka bungkusan. Lalu Java server memproses plain text yang sudah aman. Nah, untuk penjelasan dari metode informasi NIM dan perolehan nilai ini, yang pertama adalah informasi NIM, itu ada encode atau informasi NIM yang merupakan uh, pengisian dari NIM mahasiswa. Dan memecah NIM itu menentukan jurusan dan tahun angkatan. Untuk perolehan nilai itu ada endpoint. Perolehan nilai yang dalam bentuk data dan decode base 64 itu proses nilai partisipatif, tugas, UAS, dan lain-lainnya. Lalu kita hitunglah nilai akhirnya dari yang merupakan grade A sampai E. Untuk penjelasan metode bagian kedua, itu ada perbedaan L dan palinter. Nah, perbedaan L itu str base 64. Itu pertama kita hitung perbedaan antara tiga nilai. Jadi ada A, B, C. Lalu yang kedua gunakan MATLAB untuk hasilkan positifnya. Nah, untuk palinter itu mencari angka tertinggi, terendah, dan paling sering muncul. Lalu kita hitunglah frekuensi dan jumlah totalnya berapa.
Untuk home controller.java itu ada before each. Jadi dijalankan sebelum setiap pengujian. Kita buatlah objek home controller baru agar tiap tesnya itu berdiri sendiri. Jadi nggak saling memengaruhi satu sama lain. Nah, untuk tes itu menandakan sebuah metodenya itu ada kasus ujinya, jadi unit test. Jadi setiap tes itu menguji satu fungsi tertentu di home controller.java-nya. Nah, yang ketiga itu ada assert equals atau expected dan actual. Nah, digunakan untuk membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya dari program. Untuk keempat adalah tujuan utama, yang itu memastikan semua logika di home controller berjalan tanpa error dan menghasilkan 100% code coverage. Jadi dibuktikan lewat laporan Jacobo-nya. Nah, untuk tampilan localhost itu ada seperti ini nanti tampilannya, yaitu ada informasi NIM dari localhost 8080, informasi NIM program studi sarjana informatika. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke code. Sini ya. Nah, di sini untuk pembentukan code-nya, itu yang tadi yang pertama kita gunakan ada S SRC atau source itu main, dan disinilah controllernya. Nah, untuk kita ini di dalam kita berisi controller.java. Nah, untuk controller Java ini, kita pertama mulai dari package or ORG Delcom Starter Controller. Di sini ada REST Controller Public Class Home Controllernya. Jadi metodnya, lalu lanjut ke metode asli dari kode yang pertama. Kita get mapping, itu ada slash. Jadi kita masukkan public string hello, kita return lah, Hai Abdullah, selamat datang di pengembangan aplikasi dengan Spring Boot. Nah, di sini nanti akan muncul returnnya kalimat seperti ini. Lalu lanjut ke metode asli dari code yang pertama, yaitu get mapping say hello. Nah, public stringnya itu say hello pet variable string nama. Returnnya hello plus nama. Nah, eh, ini beberapa get mapping yang pada home controller Java, dia ada validasi panjang nim. Jadi ada if nim length sama dengan 8, jadi kita return nimnya itu harus 8 karakter. Nah, untuk ekstrak komponen di sini ada string kode prodi dan nim substring, dia ada bikin indeksnya berapa dan end indeksnya berapa. Dan string ini misalnya kita masukkan angkatan berapa. Nah, kita masukkan misal angkatan 20. Nah, untuk selanjutnya itu string program studi. Untuk ini kita bakal menulis satu-satu program studinya untuk menampilkan nanti eh, pada program file saat di compile itu akan muncul eh, dan dia tidak error pada sarjana informatika. Misalnya program studinya dari switch kode prodi, jadi case yang misalnya 11S itu merupakan kode dari NIM sarjana informatika. Di sini ada break, lalu kita masukkan case-case lainnya. Nah, setelah itu kita return informasi NIM, program studi, angkatan, dan urutan. Nanti akan memunculkan return berikut, NIM, program studi, angkatan, dan urutannya. Lalu metode asli dari kode. Nah, sini ada perolehan nilai. Nah, perolehan nilai ini menggunakan byte default sama dengan base 64. Dan di sini untuk mereturn perolehan nilainya. Lalu lanjut ke metode perbedaan L, diambil dari kode kedua. Nah, untuk get mapping itu ada perbedaan L dengan base 64. Nah, public stringnya perbedaan pet variable string base 64. Nah, di kode base 64 ini ada string input asli dengan new string base 64 get decoder. Untuk ini ada lanjut ke pastikan formatnya. Jadi pada metode perbedaan L ini, yang pertama kita harus memasukkan decode base 64. Lalu kita pisahkan input menjadi 3 bagian, misalnya 20, 25. Nah, di sinilah kita masukkan ke part-part bagiannya. String, part, input asli, rim, dan split. Nah, lanjut ketiga itu pastikan formatnya benar. Jadi 3 bagian. Ada if parts length sama dengan 3, jadi integer nilai sama dengan integer parse in. Integer nilai kebalikan L-nya, lalu integer nilai tengah. Untuk mm, menjadi 3 bagian tadi, jadi ada awal, tengah, dan akhir. Dan juga yang keempat ada hitung perbedaan. Di sinilah memasukkan rumus math-nya. Integer perbedaan sama dengan math X, nilai L sama kurang dengan nilai kebalikan L. Lalu yang kelima itu tentukan domain sesuai
outputnya. Jadi misalnya eh, di dalam nilai tengah. Jadi integer domain sama dengan nilai tengah. Lalu kita kembalikanlah hasil sesuai format screenshotnya, return nilai L. Nah, nilai kebalikan. Lalu kita else return error. Kalau misalnya dia format ini itu tidak valid dan harusnya misalnya angka satu, angka 2 dan angka 3. Lalu lanjut ke number format exception. Jadi kita bakal menangani misalnya ada string hasil decode itu bukan merupakan angka. Jadi di sinilah dia akan memunculkan error. Jadi input bukan angka yang valid. Lalu menangani jika string base 64 itu nggak valid, itu kita return error format base 64 tidak valid. Lalu lanjut ke metode palinter. Di sini diambil dari kode yang kedua. Jadi get mapping palinter str base 64 di sini eh, langkah-langkah dalam metode palinter dan itu yang pertama merupakan decode base 64 dan kedua adalah logika programnya. Lalu kita buat array untuk menyimpan angka-angka. Lalu integer angka sama dengan new, eh, integer baris length, lalu integer count sama dengan 0 itu jumlah angka yang validnya. Jadi kita bakal memasukkan nilai min dan max-nya. Lalu kita masukkan integer min sama dengan integer max value. Lalu integer max sama dengan integer min value. Langsung lanjut ke loop pertama. Kita parse angka hitung min dan max-nya. Di for string B sama dengan B baris. Jadi di sinilah kita simpan angka valid. Jadi misalnya dia angka count sama dengan n. Lalu kita buat perumusannya di mana if n lebih besar max, max sama dengan n. Dan if n lebih kecil dari min, lebih kecil min, lalu minnya sama dengan n. Lalu kita lanjut ke return, misalnya angkanya nggak ada angka. Jadi if count sama dengan 0. Jadi kita return nggak ada angka yang valid ditemukan. Lanjut ke logika frekuensi tanpa map. Integer terbanyak val, terbanyak count, dan tersedikit. Lalu kita hitung frekuensi angka minnya. Lanjut kita cek apakah angka ini sudah pernah dihitung sebelumnya. Boolean sin sama dengan false. Nah, di sini kita lewati misalnya dia udah dihitung. Jadi jika sin continue, maka kita continue. Hitung frekuensinya karena 6. Kita update lah, update terbanyak dan tersedikit. Lalu kita hitung jumlahnya seperti rumus yaitu long jumlah tertinggi, long max dikali terbanyak count, atau long jumlah terendah lalu min terendah count. Yang kembalikan hasil nanti formatnya itu screenshot, dia ada return tertingginya. Jadi ada tertinggi max, terendah min. Jadi terbanyak itu terbanyak vol dan terbanyak count. Jumlahnya itu nanti kita jumlahkan min terendah count sama dengan jumlah terendah. Nanti kita catch illegal. Di sini ada illegal argument exception. Kita catch ini sekarang akan berfungsi. Lalu lanjut itu ke application home control test. Nah, di sini kita pengaplikasian dari home control Java. Nah, kita import dari yang udah kita masukkan tadi dari Spring, lalu kita private home controller supaya dia bisa uh, ter teran pada file yang privasi. Lalu fungsi bantu dari test 2 untuk code-nya. Kita pastikan controller barunya itu dibuat sebelum setiap tesnya. Lalu inilah kita buat dia seperti controller.java tapi dia lebih eh, untuk agar bisa di-run. Dan display name dia mengembalikan pesan sapaan yang dipersonalisasi, lalu menguji semua kemungkinan name valid dan nggak valid. Inilah ada tes. Jadi di sini ada program studi, banyak program studi yang udah kita buat dari semua program studi yang ada di Institut Teknologi Dell. Dan juga display name-nya kita decode base 64 dan kita kembalikan nilai yang benarnya. Nah, untuk ini merupakan perolehan nilai. Nah, blok tesnya itu untuk perbedaan L diambil dari tes kedua. Nah, untuk perbedaan L kurang invalid. Nah, di sini void test perbedaan L itu valid input. Jadi itu yang tadi kita buat adalah 3 bagian. Nah, untuk hazard true-nya itu nilai L 20, nilai kebalikannya L itu 20, nilai tengah 5, perbedaan 0 dan dominan ini 5. Lanjut ke perbedaan format input salah, misalnya merupakan bukan 3 bagian. Jadi di sinilah kita akan mengeluarkan error format input
yang nggak valid dan ber- bukan merupakan angka. Lalu ke perbedaan L itu eh, input dalam string inputnya. Lalu eh ada ke app base 64. Di sini untuk pengaplikasian dia pada localhost dan untuk melihat ke website. Dan selanjutnya kita akan mencoba untuk Di sini kita akan mencoba pada awal yaitu MVN Spring Boot Run. Di sini untuk kita lihat bahwa code tersebut dia bisa jalan dan sukses dalam pengaplikasiannya. Nah, eh, setelah itu dia akan muncul build success merupakan eh, pengaplikasiannya itu sudah berhasil pengembangannya. Lalu lanjut ke MVN clean test. Nah, ini untuk mengetes bahwa aplikasi yang udah kita buat itu berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, kalau dia berhasil, maka akan memunculkan build success. Dan juga kita akan melihat di site, dia ada di Jacoco dan index HTML. Nah, kita lihat untuk nilai dari code yang udah kita buat. Bahwa semuanya sudah terpenuhi dari miss instruction, miss branch, eh, dari controllernya itu sudah memenuhi dari home controller, miss instruction, dan miss branch-nya. Nah, untuk kita lihat di sini paling nilainya sudah semua terpenuhi. Dan juga nanti kita akan masuk ke eh ini dia tampilannya. Nah, di sini dia tampilannya paling home controlnya sudah berjalan dan ini dia tampilan yang sudah valid. Dan juga kita akan lihat bahwa ke dalam desktop. Hmm, ini dia hasil yang sudah dikerjakan. Untuk selanjutnya kita dari hasil Spring To Do yang udah kita buat. Nah, sekian Pak presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih.